Halo Sobat Fisika, bertemu lagi di channel Ai Anita Nurhayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asas Black dan perpindahan kalor. Namun seperti biasa sebelum menonton tayangan ini jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ketika cuaca dingin seperti ini, minum secangkir air hangat adalah hal yang paling tepat. Namun jika airnya terlalu panas, hal apa yang akan kita lakukan agar air tersebut segera turun suhunya dan kita bisa segera meminumnya? Ya betul, dengan mencampur air dingin akan mempercepat air panas tadi berubah suhunya menjadi hangat. Mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan setelah dicampurkan, air panas melepaskan kalor sehingga suhunya turun dan air dingin menerima kalor sehingga suhunya naik. Selanjutnya, banyaknya kalor yang dilepas oleh air panas sama dengan kalor yang diterima oleh air dingin. Q lepas sama dengan Q terima. Karena kalor adalah energi, persamaan di atas merupakan pernyataan kekekalan energi. Artinya, energi yang dilepaskan suatu benda tidak akan hilang, tetapi diterima oleh benda lain dalam jumlah yang sama. Persamaan ini dinamakan dengan asas Black. Pada pertemuan sebelumnya, besarnya kalor untuk merubah suatu benda adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Maka persamaan dari asas Black tadi dapat diuraikan sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Karena kalor yang dilepas adalah benda yang bersuhu panas, maka Q lepas sama dengan MP massa air panas dikali CP kalor jenis air panas dikali TP dikurangi T, di mana TP yaitu suhu air panasnya dan T itu adalah suhu campurannya. Sama dengan Q terima itu sama dengan MD massa air dingin dikali CD kalor jenis air dingin dikali T dikurangi TD. T itu suhu setelah air dicampurkan tadi dan TD itu adalah suhu dari air dingin. Agar lebih paham mengenai asas Black, mari perhatikan contoh soal berikut ini. 100 gram air panas bersuhu 80 derajat Celcius dicampurkan dengan 300 air dingin bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air setelah kedua air tersebut dicampurkan? Maka di sini diketahui bahwa massa air panasnya 100 gram, suhu air panasnya 80 derajat Celcius, massa air dinginnya 300 gram, dan suhu air dinginnya 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa suhu campurannya? Maka Q lepas sama dengan Q terima. Ditulis rumusnya sebagai berikut. Karena air yang digunakan sama-sama air tawar, maka kalor jenis air panas dan kalor jenis air dingin ini bisa saling dihilangkan. Maka MP dikalikan TP suhu air panasnya dikurangi T, di mana massa air panasnya itu adalah 100 gram dikali dengan suhu air panasnya yaitu 80 dikurangi T sama dengan 300 dikali T dikurangi suhu air dinginnya yaitu 20. Maka kita bagi sisi kanan dan sisi kiri dengan angka 100, maka diperoleh 1 dikali 80 min T sama dengan 3T dikurangi 20. Silahkan kali silang, yaitu 1 dikali 80, 1 dikali T, begitu juga dengan sebelah kanan 3 kali T dan 3 kali 20. Maka diperoleh 80 dikurangi T sama dengan 3T dikurangi 60. Kumpulkan T dengan T, angka dengan angka T ditambah 3T sama dengan 4T, 80 ditambah 60 sama dengan 140. Karena yang ditanya T 4 pindah ke kanan. Yang tadinya kali maka jadi dibagi. 140 dibagi 4 diperoleh suhunya yaitu 35 derajat Celcius. Di sini
diperoleh bahwa suhu campuran itu pasti selalu berada di antara suhu air panas dengan suhu air dingin. Pemaparan berikutnya adalah mengenai perpindahan kalor. Apabila kita memanaskan panci berisi air, maka setelah beberapa saat, panci dan air di dalam panci menjadi panas. Padahal yang terkena api hanya bawah pancinya saja. Dan ketika kita berada di dekat panci yang panas, kita akan merasa hangat. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena adanya perpindahan kalor. Kalor yang berasal dari pemanas berpindah pada panci, kemudian pada air dan lingkungan. Kalor dapat berpindah atau merambat dengan 3 cara, yaitu secara konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi, yaitu pancaran. Jika salah satu ujung batang logam, misalnya besi, kita panaskan, maka setelah beberapa saat ujung logam yang lainnya menjadi panas. Hal itu terjadi karena atom-atom pada ujung batang besi yang dipanaskan mendapat energi kinetik sehingga atom-atom ini bergetar lebih cepat. Energi kinetik dari atom-atom itu diberikan pada atom tetangganya melalui tumbukan sampai pada atom-atom pada ujung batang logam. Dalam proses perpindahan kalor di atas, hanya energi kalor saja yang berpindah tanpa disertai dengan partikel zat. Perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel zat disebut konduksi atau hantar. Amatilah setrika listrik dan panci berikut ini. Mengapa pegangan alat tersebut terbuat dari bahan bukan logam? Kita ketahui bahwa kemampuan suatu zat dalam menghantarkan kalor berbeda-beda. Zat yang mudah menghantarkan kalor disebut konduktor, sedangkan zat yang sukar menghantarkan kalor disebut isolator. Berdasarkan hal tersebut, maka kelajuan hantaran kalor adalah yang pertama berbanding lurus dengan suhu, berbanding lurus dengan luas penampang bahan, dan bergantung pada jenis bahannya apakah dia isolator atau konduktor, dan yang terakhir berbanding terbalik dengan panjang bahannya. Sehingga rumusnya untuk cepat kalor merambat tiap satuan waktu adalah H sama dengan Ka kali delta T, perubahan suhu antara dua permukaan, dibagi dengan L, yaitu panjang bahannya. Perpindahan kalor berikutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi atau aliran. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat alir atau fluida. Apabila air dalam gelas dipanaskan, partikel-partikel air pada dasar gelas menerima kalor dan menjadi panas. Partikel yang telah panas itu bergerak ke atas, sementara itu air yang dingin turun mengisi tempat yang ditinggalkan oleh air panas yang naik. Adapun air dingin yang turun akan menerima kalor dan menjadi panas. Demikian seterusnya terjadi secara alamiah. Perpindahan kalor semacam ini disebut konveksi, di mana konveksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu. Dengan demikian, kalor yang merambat tiap satuan waktu secara konveksi dapat dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan H, koefisien konveksinya, dikali A, luas setiap permukaan, dikali delta T atau perubahan suhunya. Penerapan konveksi salah satunya adalah angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut adalah angin yang bergerak dalam daerah darat dan laut. Angin laut adalah jenis angin yang bergerak dari lautan ke daratan. Sebaliknya, pada malam hari, daratan lebih dingin daripada lautan. Saat itu, udara bergerak dari daratan ke lautan. Peristiwa ini disebut angin darat. Angin darat ini dimanfaatkan para nelayan untuk pergi melaut, dan angin laut dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pulang kembali ke daratan. Dan salah satu peristiwa penerapan konveksi lainnya itu adalah mengenai balon gas. Perpindahan kalor yang terakhir adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk pancaran atau gelombang elektromagnetik. Contohnya, hangatnya tubuh kita berada di dekat api unggun dan perpindahan kalor dari matahari menuju bumi.
Pancaran energi matahari dapat sampai ke bumi tanpa memerlukan medium dan perantara. Pada radiasi ini bisa terjadi tanpa adanya sentuhan. Laju perpindahan kalor dengan cara radiasi ditemukan sebanding dengan luas dan pangkat 4 suhu mutlak benda tersebut. Benda yang memiliki luas permukaan lebih besar memiliki laju perpindahan kalor yang lebih besar dibandingkan dengan benda yang memiliki luas permukaan yang lebih kecil. Demikian juga benda yang bersuhu lebih tinggi. Yang mempengaruhi laju kalor secara radiasi yaitu adalah warna benda. Benda berwarna gelap memiliki emisivitas mendekati 1. Artinya warna gelap memancarkan kalor lebih banyak dibandingkan benda yang berwarna terang. Warna putih. Hal ini dikarenakan warna gelap menyerap hampir semua kalor yang dipancarkan padanya. Dari percobaan, maka laju kalor pada radiasi dipengaruhi oleh H sama dengan E, di mana E adalah emisivitas permukaan, kemudian konstanta umum Stefan Boltzmann dikali A luas permukaan dan dikali suhu pangkat 4-nya. Selanjutnya, penerapan radiasi kalor dimanfaatkan salah satunya pada panel surya dan pemanas air bertenaga surya. Untuk latihannya, silahkan kamu tentukan sendiri berapa besar massa dan suhu dari air panas dan air dinginnya. Setelah itu, tentukan suhu air setelah air panas dan air dingin dicampurkan. Jika sudah, silahkan kirim tugasnya di WA grup kelas dan ingat, angka, massa, dan suhu tidak boleh sama dengan yang sudah dikirimkan oleh temanmu. Nah, gampang bukan tugasnya? Baik, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.